Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, Annyeonghaseyo. konnichiwa. Hola. Hello, my name is Rifa. Halo, nama saya Rifa. Hajimemashite, watashi no namae wa Karida desu. Perkenalkan, nama aku Kat atau Priyonggo. Mohon kerjasamanya. Oh iya, sebelum itu aku punya pantun loh. Buat penonton. Iya dong, ya pasti. Gimana tuh pantunnya? Jadi tuh pantunnya Pak Slamet lagi main Cakep, kita. Mainnya memakai alas. cakep. Selamat datang di podcast kita. Hello, Velas. Oke, Rif. Eh, sebelum ini kan kita beberapa tahun kan ada liburan ya. Itu kamu kemana aja waktu liburan? Waduh, liburan itu beneran boring banget sih, Lid. Oh, Kayak di rumah, terus kadang keluar sama keluarga, terus kan kayak misalnya kayak ada acara keluarga, tapi tetap aja sih boring karena kan kayak kadang kangen sama sekolah, apalagi main sama teman-teman kan. Kalau kamu kayak gimana liburan? Aku bilang boring juga sih, tapi masih bisa ada susunya juga sih. Kamu liburan kemana aja? Liburanku sih ke Surabaya yang deket-deket aja. Oh, Surabaya. Kalau aku ke Surabaya sama ke Jogja juga. Ke Jogja tuh ke siapa itu? Cuman itu apa sama keluarga, sama sepupu, sama bude nginep di hotel di Malioboro. Wah, seru banget kayaknya. Oh iya, sebelum itu aku mau tanya ini dong. Kira-kira pas liburan kan kamu nginget sama teman-teman gak? Ingat? Nah, itu kamu kadang inget nggak sih sama kayak pelajaran di sekolah? Jujur, iya. Soalnya kan kita udah mau kelas 12 kan, terus habis itu kan nggak kerasa pasti kan, terus baru mau SNBP, SNBP kuliah gitu kan. Aku inget lebih ke beberapa materi aja. Jujur ya, Lid, Nah, kira-kira menurutmu pas kelas 11 sama kelas 10 itu ada perbedaannya nggak sih? ada. Itu kalau dulu katanya, ini bahas nilai apa dari akunya? Dua-duanya. Dari kamunya aja, nyamannya. Eh, dulu waktu kelas 10 kata teman-temanku aku tuh kayak diam banget terus kayak benar-benar fokus sama pelajaran. Kalau sekarang kata temanku itu beda banget gitu aku. Terus kalau masalah nilai pokoknya hubungan sama sekolah, kayaknya agak naik turun. Aduh, Kalau kamu sendiri gimana antara kelas 10 sama 11 ini? jujur kalau kelas 10 sih aku bener-bener kayak ngutamain les. Tiap hari kan kayak les terus kan. Terus ketemu sama teman-teman main juga selalu kayak racing. Nah, terus habis itu ya udah. Terus kadang juga kayak sama teman-teman tuh kayak up nilai. Kayak misalnya, oh iya, kita nih harus masuk ke PTN, terus habis itu harus up nilai kan. Terus habis itu kadang kepikiran, waduh, mau di PTN mana nih, terus mau di universitas mana, ya kan. Terus pas kelas 10 itu kayak bener-bener naik kan, kelas 11 turun. Jujur di situ ngedrop banget sih. Sampai ngedrop kan? Aku nggak berapa sih. Tapi kalau misalnya secara menyeluruh ya dari semester 1 sampai semester ini kan semester 5 ya. Itu Iya. gimana? Maksudnya kayak naik banget atau Waduh, stabil atau gimana gitu. kalau mau dibicarain itu sih, jujur ya agak malu. Kelas 10 sih meningkat, terus semester 2 itu lumayan turun. Terus pas semester 3 naik lagi, alhamdulillah. Semoga aja sih semester 4 ini naik. Kira-kira kalau kamu? Kalau aku semester 1 ke semester 2 itu naik. 2 ke 3 itu kayaknya konstan deh, kayak stabil. Cuman kalau 3 ke 4 ini aku ngerasanya antara PSS kemarin sama ke PSAT ini tuh di tengah-tengahnya itu aku agak turun soalnya banyak banget kesibukan selain sekolah gitu. Tapi kalau pas akhir-akhir ini alhamdulillah semoga aja naik. Tapi pelajarannya itu menurutmu kayak gimana sih? Pas kelas 10 sama 11 ada perbedaannya nggak? Perbedaan nah, ada saya apalagi kan udah ada mata pelajaran minat ya. Kalau susah enggaknya ada yang menurutku tambah susah, ada yang menurutku ya biasa aja kayak kelas 10 malah gampang aja gitu. Kamu menurutmu gimana? Kalau menurutku sih
Kalau kelas 10 tuh kayak bertantangan banget. Tapi pas kelas 11, jujur, aku kebanyakan loyo-loyo. Mungkin karena peminatan. Jadi ya udah, karena kayak wah peminatan nih. Jadi mata pelajarannya kan ada beberapa yang nggak ada kan ya. Nah jadi kayak loyo gitu. Dek, temanku kayak enak. Kamu mau minum nggak? Mau dong, terima kasih. Lid, Ya, kenapa berbahan plastik emang kenapa kalau plastik? saja? Masa kamu nggak tahu sih kalau plastik itu mencemar? Tapi kan tapi kan malah sebelum plastik kan kita malah pakai itu yang dari sumber daya alam, contohnya kayak daun pisang atau apa, ini kan belum tentu begini. Waduh, kalau kayak gitu kita bahas tentang plastik yuk. Oke, kan seperti yang kita ketahui, plastik itu udah dipakai masyarakat sejak dulu banget. Itu bisa pakai buat kemasan, peralatan rumah tangga, material konstruksi, sampai mainan. Nggak Iya. cuman buat bungkusan kayak gini doang. Nah, sejarahnya sendiri itu juga panjang. Awal mulanya itu dipakai dari abad 20 dengan penemuannya dari bakelite pada tahun 1907 oleh Leo Baekeland yang merupakan bahan sintetis pertama yang diproduksi secara massal. Nah, habis itu pengembangan industri plastik ini berkembang pesat. Muncul berbagai jenis plastik kayak polietilen, PVC, polistirena, dan PET. Nah, di Perang Dunia Kedua itu ternyata juga penggunaan plastik ini meluas. Itu terutama dalam keperluan militer kayak helm, peralatan medis juga komen pesawat terbang. Nah, apalagi kan kalau misalnya perang gitu kan, kan banyak banget korban juga. Tentaranya kan nggak sedikit kan. Iya. Itu pasti kan kita perlu banyak penggunaan plastik. Hmm. Tapi Lid, saya Rifa juga menerima dan mendukung tentang adanya pengolahan limbah plastik karena ada beberapa hal, yakni dengan mendaur ulang plastik yang sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kita dapat melestarikan sumber daya alam dan mengurangi produksi plastik. Daur ulang plastik membuat plastik bekas menjadi barang yang dapat digunakan kembali ataupun diolah menjadi barang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu, kemasan yang berbahan plastik ini berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar karena sampah plastik tidak dapat terurai secara langsung. Bahkan ada juga yang tidak bisa terurai, maka dari itu kita mengurangi produksi bahan plastik dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari membuang sampah plastik sembarangan, Lid. Oh, tapi kan kalau misalnya ngacu dari yang aku sebutin tadi itu ya, itu kan masih zaman orang ya kan. Orang mana sempet misalnya mau buang sampahnya gimana gitu kan, banyak tembak-tembakan, banyak buku tembak. Terus eh, masalah perkembangan zaman ya kan, zaman kan udah 24 udah maju banget gitu kan. Perkembangan teknologi plastik sendiri pun terus berkembang, meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya. Inovasinya pun juga bermunculan. Ada yang namanya plastik plastik ramah lingkungan. Jadi di sekitar kita di toko-toko plastik tuh udah banyak yang plastiknya itu udah ramah lingkungan gitu. Daur ulang dan bioplastik contohnya. Nah, tapi eh, meskipun ya plastik itu banyak manfaatnya, tentunya kesadaran lingkungan itu perlu ya, terutama terkait dengan masa pencemaran plastik di lingkungan. Nah, sejarah plastik mencerminkan evolusi teknologi dan industri modern sambil menyoroti tantangan dalam dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Saya adalah menolak adanya penggunaan produk kemasan ramah lingkungan karena dua hal, yakni kemasan plastik sudah digunakan oleh halayak ramai sejak lama sekali. Sejak dahulu, kita mengemas barang tentunya menggunakan plastik. Tentunya kemasan berbahan plastik sangat mudah ditemukan, juga harganya terjangkau oleh seluruh kalangan. Selain itu, kemasan plastik ini memiliki jejak historis yang ternyata malah melindungi, seperti yang saya sebutkan tadi, eh, melindungi sumber daya alam kita. Jika kita perhatikan jauh sebelum mengenal plastik, kita semua menggunakan daun daun sebagai kemasan yang kita sehari-hari gunakan. Contohnya kan, misal kita beli makanan gitu kan, masih ada kan yang pakai Iya. daun-daunan gitu. Nah, itu eh, bukan bermaksud sangka buruk ya, tapi kan bisa aja Eee, higienisanya kan belum tentu 100% kan. Nah itu.
Bayangkan jika kita tetap menggunakan daun sebagai kemasan kita. Pastinya hutan-hutan yang ada di bumi ini menjadi gundul dengan memperhatikan jumlah manusia yang ada di dunia ini. Sekarang 7 sampai 9 miliar kalau nggak salah. Bukan hanya daun, sebelum mengenal plastik, masyarakat juga menggunakan kulit hewan sebagai pembungkus. Waduh, Khalid, kok terang banget. Dalam penggunaan bahan plastik terdapat juga dampak bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Dalam kehidupan sehari-hari, plastik merupakan produk yang dikemas dalam berbagai bentuk dan fungsi serta banyak digunakan masyarakat. Penggunaan berbagai jenis plastik secara berlebihan dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Bagi kesehatan, penggunaan berbagai produk plastik dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker, gangguan kehamilan, dan kerusakan jaringan tubuh lainnya. Bagi lingkungan, sampah dari plastik sangat sulit diolah dan terurai oleh tanah. Pada akhirnya merusak tanah, mencemari tanah, dan sumber air tanah. Proses pembelajaran yang harus dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kayak gitu, Lid, menurutku. Tapi kalau masalah mencemari tanah ya itu kan berarti salahnya orang-orang sendiri, mereka malah buang sampah plastiknya itu bukan. Padahal kan zaman sekarang kan tong sampah kan udah dibagi, ada yang buat plastik, ada yang buat organik, ada yang buat B3. Nah, plastik sendiri nyatanya memiliki dampak positif jika digunakan sebagai kemasan suatu produk. Nah, pertama, perlindungan produk. Plastik kemasan melindungi produk dari kerusakan fisik selama transportasi dan penyimpanan. Jadi, misal kita bawa makanan nih, nah itu bisa eh, apa ya? Bisa dari suhu luar. Nah, itu contohnya. Memastikan produk mencapai konsumen dalam kondisi yang baik. Dua, kualitas dan kehigienisan produk. Plastik kemasan menjaga kualitas dan kehigienisan produk dengan mencegah kontaminasi dari lingkungan eksternal. Nah, itu tadi. Terus juga memperpanjang umur simpan dan menjaga keselamatan konsumen. Tiga, kemudahan penggunaan dan keterjangkauan. Plastik kemasan menawarkan kemudahan penggunaan dan keterjangkauan bagi konsumen serta memungkinkan aksesibilitas, penggunaan ulang, dan penyimpanan yang praktis. 4. Limbah pangan. Pengurangan limbah pangan, tepatnya. Plastik kemasan membantu mengurangi limbah pangan dengan memperpanjang umur simpan produk, menghindari kerusakan dan pembusukan. Nah, yang terakhir ini, yang tadi, eh, inovasi dan daur ulang. Inovasi dalam industri plastik telah menghasilkan solusi ramah lingkungan, seperti daur ulang plastik menjadi produk baru atau plastik terurai secara alami. Nah, plastik sendiri pun kita bisa pakai, misalnya botol plastik kan banyak kan di rumah Oh ya. iya, Nah, itu kita bisa buat DIY, buat hiasan di kamar, juga buat pot tanaman juga bisa. Di sekolahku di SD ku dulu itu ada satu taman ya. Itu jadi ini tuh taman. Ini bunga-bunga. Terus di tembok-temboknya ini tuh ada botol aqua yang besar. oh iya tahu. Nah, itu Dijadiin pot. ya, itu ada bunganya juga. Kayak gitu penerapannya bisa. Semua ini menggambarkan bagaimana penggunaan plastik sebagai kemasan kemasan produk dapat memiliki dampak positif dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu, Riva. Tapi, komponen-komponen tersebut dapat berupa serat partikel atau matriks yang menyatukan material-material tersebut. Material komposit seringkali memiliki kekuatan, kekakuan, dan ketahanan yang lebih baik daripada material tunggal karena kombinasi sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap komponen. Contoh, material komposit adalah serat karbon yang diperkuat dengan matriks resin atau beton yang diperkuat dengan serat. Material komposit banyak digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, pesawat terbang, konstruksi, dan manufaktur, sekaligus meminimalkan limbah padat. Perusahaan kini mengubah pengaman kaca depan menjadi karpet baru dan menghilangkan kontaminan dari bahan daur ulang untuk menghasilkan resin dengan kualitas yang mendekati kualitas asli. Dalam satu kasus, sebuah tempat parkir di aspal dengan setara dengan 71.000 kantong plastik daur ulang.
Saat ini, inovasi dalam teknologi siklus hidup adalah kunci terbaik bagi dunia untuk terus memperoleh manfaat dari material komposit atau material komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berbeda secara fisik dan kimia yang digabungkan bersama untuk menciptakan sifat-sifat baru yang unik atau meningkatkan kinerja material. Jadi gitu Lid menurutku. Tapi dalam penggunaan bahan plastik terdapat dampak bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup adalah pembuangan limbah sampah plastik yang sulit dikelola. Kantong plastik menjadi sampah berbahaya yang sulit diurus. Tapi dengan luasnya penggunaan plastik sekarang, dampak berganda dari plastik dapat menjadi sangat besar. Untuk mengatasi dampak negatif yang ada ini, diperlukan kebijakan yang memastikan dampak plastik menjadi positif. Salah satu pendekatan yang penting adalah menerapkan prinsip daur ulang atau circular economy, di mana muncul dampak berganda yang signifikan. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk plastik, tapi juga pengolahan sampah secara keseluruhan. Nah, Indonesia sendiri perlu memiliki manajemen ini yang terpadu, mencakup seluruh siklus, baik dari hulu ke hilir, terutama dalam hal penanganan sampah plastik. Nah, penting untuk memisah sampah plastik sejak awal, dari kotak sampah hingga penampungan, sehingga limbah plastik dapat diolah kembali. Bisa daur ulang sampah plastik dapat menjadi sumber energi alternatif seperti listrik dan aspal. Nah, kalau dulu di SMP itu juga ada namanya bank sampah sama ekobrik kalau nggak salah. Jadi tiap siswa itu sempat disuruh punya satu botol plastik ya. Nah, itu diisi sama sampah-sampah plastik kecil lainnya, misal kayak jenis permen, jajan dari kantin, atau yang lain-lain gitu kan. Terus nanti disetorkan ke bank sampah. Nah, nanti bisa dapat uang dari sana. Tapi nggak tahu sih namanya berapa, soalnya pas tuh sampai targetnya kalau nggak salah. Nah, kesadaran akan pentingnya manajemen sampah harus dibangun secara luas, diikuti dengan tindakan nyata dari semua pihak. Sampah harusnya dipandang sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan dan dari semua pihak, termasuk pemerintah, perlu melakukan manajemen sampah dengan baik dari awal hingga pembuangan akhir. Gitu. Oh jadi gitu Lid. Tapi Lid, tadi pas kira-kira kamu ngomong tentang pas masa kecil kamu belajar tentang plastik, jadi dari dahulu kamu udah belajar tentang plastik. Sedikit. Tapi waktu itu aku juga pernah sih pas TK atau SMP juga bahas kayak tentang plastik-plastik dijadiin daur ulang. Tapi kan plastik dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam berbagai bentuk dan fungsi. Namun, penggunaan berlebihan dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Penggunaan produk plastik bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, gangguan kehamilan, dan kerusakan jaringan tubuh lainnya. Sampah plastik sulit diurai oleh tanah, merusak lingkungan, dan mencemari tanah serta sumber air tanah. Jadi tuh kayak seperti yang tadi saya bilang pas sebelumnya. Seperti tadi kan, kayak ada penyakit kanker, terus belum tentu juga terurai cepat gitu loh. Jadi kayak menurutku plastik itu masih ada dampak buruknya. Jadi itu harus di apa ya? Biar jadi stabil lah menurutku seperti itu. Tapi kira-kira menurutmu kayak gimana? Kalau menurutku ya, pentingnya fokus dan pada penyelamatan lingkungan dan ekonomi daur ulang tidak bisa diabaikan. Eh, Daur ulang plastik yang tadi kan, kalau katanya Rifa kan bisa bikin kanker, terus juga terurainya susah kan. Nah, kita dilakukan dengan seksama, daur ulang dapat membawa dampak positif bagi lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Model ekonomi sirkular memungkinkan sumber daya untuk digunakan lebih lama, meningkatkan nilai tambah, dan menghasilkan regenerasi produk serta bahan. Dalam sistem ini, penggunaan sumber daya, produksi sampah, emisi, dan pemborosan energi diminimalisir melalui upaya memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, penggunaan kembali, remanufaktur, serta daur ulang menjadi produk baru. Nah, tadi yang kayak aku sebutin. Ekonomi sirkular sendiri adalah konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip meminimalkan pemborosan sumber daya. Ini kalau yang kan yang berlebihan itu kan nggak baik ya plastik itu ya. Iya. Nah, pemborosan sumber daya dengan mempertahankan, mendaur ulang, dan memperpanjang umur produk sebanyak mungkin. Dalam ekonomi sirkular, produk, material, dan sumber daya digunakan kembali sebanyak mungkin melalui praktik daur ulang, remanufaktur, dan upcycling untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Prinsip ini
bertentangan dengan model ekonomi linear tradisional yang didasarkan pada pemakaian sumber daya yang tak terbatas dan pembuangan barang-barang yang tidak terpakai ke lingkungan. Nah, contohnya kalau yang pembuangan barang yang tidak terpakai ini eh, kan banyak sih sekarang, nggak di kampung-kampung, di kota-kota itu mereka itu kayak buang sampah apa ya, barang yang bisa daur ulang itu malah mereka buang sembarangan, mereka bakar. Tentunya kalau mereka bakar kan bukannya tambah Polusi. polusi. Nah, itu aku kesana itu apalagi pas berangkat pagi-pagi itu mesti ada aja orang buang bakar sampah. Nah, Mungkin mereka nggak mikir kayak misalnya plastik itu bisa didaur ulangkan. Padahal lebih baik didaur ulangkan daripada kita membuat polusi yang kayak siapa tahu kan ada orang yang benar-benar nggak bisa nyium asap kan iya. ya. Itu pasti terganggu banget dong pernafasannya. Jadi menurutku pentingnya pembelajaran tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan ditekankan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan dampak negatif plastik. Jadi menurutku kayak gitu, Lid. Ya, setuju banget. Kalau gitu udah dulu kayaknya buat pembahasan podcast kita kali ini dari kami podcast banyak mikir. Nah, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen video ini. Ya, terima kasih dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.